Assalamualaikum, hai semua. Kembali share untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Apa kabar untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan apa yang diinginkan, yang diharapkan bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini kegiatan sore aku ya teman-teman. Jadi seperti sore-sore biasa, ini tuh rutinitas gitu ya. Udah jadi kebiasaan dan rutinitas juga, dan emang harus dikerjakan di setiap sorenya kalau menurut aku sih ya. Ini tuh aku mau nyapu-nyapu di area depan rumah ini ya, bagian rumah ini, maksudnya ruangan yang bagian rumah gitu ya. Kok kayak susah banget ya ngomongnya, agak belibet. Nah, ini tuh aku tadi udah agak-agak beberes juga gitu kan. Ada tas kerjanya Pak suami yang ngegeletak, dan ini lanjut aja, ini tuh langsung disapu-sapu untuk bagian lantainya dari dalam dan menuju keluar seperti biasa seperti ini. Nah, ini tuh ya teman-teman, kalau aku tuh lagi nyapu, untuk sapu bagian dalam sama bagian teras ini emang aku pisahin. Jadi untuk sapu yang di dalam itu lain, yang untuk khusus di teras juga lain. Menghindari apa ya, supaya sapu yang khusus bagian dalam itu nggak yang terlalu kotor banget gitu kan, kalau misalnya disapukan di bagian luar teras seperti ini. Jadi juga untuk sapu yang di bagian luar itu aku naruhnya memang khusus di luar, jadi tahu kalau itu memang dipakai untuk di luar. Dan ini habis selesai nyapu, langsung aja aku tutup pintunya kembali, dan juga hordennya itu aku tutup ya teman-teman, karena ini tuh juga udah lumayan sore banget ya kan. Untuk beberesnya di sore ini, soalnya baru bangun tidur ya teman-teman, karena cuaca kan seharian itu mendung, dingin, jadi kayak enak banget buat rebahan gitu ya. Jadi makanya ini juga untuk berberes di sore harinya lumayan kesorean banget. Jadi ya udah, kayak perjendelaan, perpintuan itu mulai aku tutup aja juga. Nah, lanjut di sini aku lanjut untuk berberes sedikit juga di bagian kompor. Itu tadi aku ada nyalin minyak yang di dalam wajan kecil ya teman-teman. Itu tuh habis manasin ikan untuk Pak suami makan tadi siang. Soalnya kan kalau Pak suami itu kalau lagi makan ikan itu mesti banget dalam keadaan yang masih hangat ya teman-teman. Jadi ya gitu. Padahal tuh ya aku tuh kan masaknya itu yang di video sebelum ini tuh kan itu udah siang juga kan. Dan ini tuh juga hari Sabtu, terus Pak suami itu kerjanya dihitung setengah hari ya, sekitar jam 2, jam setengah 3 itu ada di rumah. Nah, menurut aku itu kan masih lumayan baru habis dimasak ya kan, nggak belum yang terlalu lama banget. Tapi tetap aja minta dipanasin pas begitu dia datang dan minta makan. Jadi makanya ada lagi lah untuk perwajanan yang kotor gitu kan. Padahal di video yang sebelum ini aku tuh udah berberes ya kan teman-teman, dan aku anggap udah selesai di pekerjaan aku pas di waktu itu. Tapi ya gitu memang sih ya teman-teman, untuk perputaran setiap harinya selalu ada dan ada terus. Untuk pekerjaan ibu rumah tangga itu emang gak pernah ada habisnya. Jadi untuk semua ibu rumah tangga, tetaplah semangat dalam mengerjakan dan melakukan semua kesibukan aktivitas rumahnya, karena memang salah satu pekerjaan yang gak pernah ada habisnya itu tuh pekerjaan ibu rumah tangga gitu ya teman-teman. Jadi salut banget lah ya untuk kita semua, dan tetap semangat, dan juga tetap jaga kewarasan kita masing-masing dengan cara kita masing-masing. Kayak aku sendiri pun juga ya teman-teman, kalau misalnya udah badan ini udah rasa capek, apalagi kalau yang paling berat itu biasanya yang sering terserang itu penyakit males ya kan. Nah, itu tuh aku juga kadang nggak ngemaksain gitu ya teman-teman, aku harus beberes dan kayak bebersih gitu di setiap harinya, nggak juga sih. Jadi ya kalau udah capek, udah males gitu kan, ya udah aku nggak kerjain dulu. Nanti kalau misalnya udah mulai semangat lagi, terus tuh udah mulai capek sendiri gitu ya ngeliatin keadaan rumah yang berhambur, barulah aku kerjakan dan aku beresin semua. Karena menurut aku juga tuh ya teman-teman, kalau rumah itu berantakan itu hal yang sangat wajar, karena kita setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik beraktivitasnya itu di rumah.
apalagi yang punya anak kecil gitu kan. Nggak bisa dihindari kalau yang namanya rumah itu berantakan, jadi wajar aja kalau rumah kita itu selalu dan selalu ada berantakan gitu kan. Itu hal yang sangat-sangat normal kalau menurut aku ya teman-teman. Jadi kalau aku tuh ya nggak juga heran sih ya kalau misalnya pergi ke rumah orang dan rumah orang itu ada berantakan, ya nggak boleh juga kita langsung ngejudge kalau orang itu jorok dan orang itu nggak pembersih gitu kan. Ya bisa aja pas di saat kita datang itu malahan barusan dihamburin sama anaknya gitu kan, ya nggak boleh juga kita langsung berstatement kalau orang itu adalah jorok dan nggak pembersih gitu. Karena ya kayak kita sendiri pun juga ada kalanya gitu kan rumah kita yang berantakan, dan ada kalanya juga di saat itu rumah kita juga bersih. Jadi ya tergantung masing-masing orangnya aja lagi untuk enaknya bagaimana, dengan caranya bagaimana berbersih itu. Dan lagian juga ya teman-teman, kalau menurut aku tingkat bersihnya orang itu beda-beda, jadi nggak bisa kita samakan. Tapi itu yang aku sebut masih dalam tanda kutip ya teman-teman. Beda hal lagi kalau misalnya berantakannya itu dibiarin berlarut-larut dan berhari-hari. Nah itu beda hal lagi loh ya. Oke, lanjut aja lagi ke pembahasan video ya teman-teman. Jadi di sini udah selesai pekerjaan aku di bagian dapur. Ini aku lanjut untuk ngemandiin si Ralin. Dan ini juga videonya aku lanjutin di malam harinya. Nah ini tuh nasi sisaan yang aku simpan di dalam kulkas sekitar 2 atau 3 hari gitu ya, udah di dalam kulkas yang di mangkok ijo ini. Dan yang di dalam piring itu juga nasi sisaan di kemarin gitu ya, masih bagus. Jadi ya udah di sini mau aku manfaatin aja, mau aku masak jadi nasi goreng daripada nanti nggak diolah malah mubazir kebuang aja gitu kan. Karena juga ini tuh kepingin makan nasi goreng tapi biar menghemat, jadi kita manfaatin aja nasi sisa yang ada gitu ya teman-teman. Nah ini untuk bumbu di kali ini buat nasi gorengnya ini tuh simple aja dan pengen diulek juga ya. Jadi itu tuh ada bawang merah, bawang putih, dan lada biji beberapa gitu, dikira-kira aja. Terus untuk bawang putihnya itu agak dibanyakin dari bawang merah biar tambah tambah enak lah pokoknya ya kan. Nah ini udah selesai, singkat cerita untuk nguleknya udah selesai. Jadi langsung aja ini tuh minyaknya dipanasin dan ditumislah untuk bumbu yang barusan diulek tadi sampai harum. Pokoknya ini tuh bikin nasi goreng pada umumnya aja sih ya teman-teman. Dan juga ini tuh untuk nasi goreng kali ini aku nggak pakai bumbu instan tambahan, jadi kepingin yang rada-rada nasi goreng jadul gitu loh, zaman dulu ya kan. Jadi makanya untuk bumbu ini pun udah enak dan udah cukup banget gitu. Nah ini untuk bumbunya udah benar-benar wangi banget ini tuh ya teman-teman, barulah kita masukin untuk si nasinya. Dan itu juga untuk nasi yang baru keluar dari kulkas itu lumayan masih beku dan masih ngegumpal gitu ya teman-teman. Jadi agak-agak repot ini tuh untuk misahin si nasinya. Tapi ini tuh aku bantu juga sebenarnya dengan sendok nasi yang dipencet-pencet gitu kan, supaya mempermudah nasinya itu jadi terpisah kembali gitu. Nah ini untuk nasinya udah matang ya teman-teman. Jadi tadi aku kasih tambahan royco ayam dan juga kecap sedikit, dan udah deh, udah matang. Pokoknya nasi itu kalau udah mentul-mentul, kalau yang namanya nasi goreng artinya itu dia udah benar-benar matang dan benar-benar jadi nasi goreng gitu ya teman-teman. Dan ini juga untuk nasi gorengnya langsung mau aku salin aja ke piring, terus langsung mau suapin Ralin dan juga aku langsung ikut makan dalam satu piring. Dan inilah penampakan dari nasi goreng jadulnya aku, dan ini tuh walaupun bumbunya itu simple tapi enak banget ya teman-teman. Oke deh, langsung aja ini tuh lanjut untuk makan dulu di malam ini pakai nasi goreng jadul yang aku buat. Cuman ini tuh sayangnya kurang kerupuk ataupun juga lalapan timun ya kan, tapi ya udah lah ya, nggak masalah. Ini aku pakein aja sama sayur daun singkong yang aku masak di siang hari tadi ya teman-teman. Ini pun juga enak banget, dan ini pun juga aku nggak pakai lauk lagi karena memang udah enak banget
pun dimakan kayak gini aja. Tadinya sih mau goreng telur ceplok gitu kan, tapi karena berhubung males juga. Dan lagian juga kalau misalnya ditambahin telur ceplok ataupun telur dadar, Ralinnya juga pasti nggak mau makan untuk si telurnya gitu kan. Jadi ya udah gini aja pun udah enak banget ya teman-teman. Oke deh, sampai di sini dulu untuk aktivitas dan kegiatanku kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan buat teman-teman juga yang baru menemukan channel aku, boleh dong ya bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Semoga sedikit banyaknya video kali ini bisa menghibur dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye.